Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa ba'd. Solihin, solihat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk membedah kitab Majalis Syahri Ramadan karya dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita sekarang masuk pada majelis yang ke-27 dari 30 majelis yang insyaallah kita adakan. Baik jemaah sekalian, kita masih pada perkara-perkara yang membatalkan iman atau perkara-perkara yang menyebabkan orang tersebut masuk neraka. Dan masuk nerakanya ini bukan sementara tapi selama-lamanya kalau dia tidak bertobat. Kalau kemarin kita telah membahas sampai poin 4, sekarang kita masuk pada poin yang kelima. Yang kelima yang membuat orang itu masuk neraka dan kekal di dalam neraka adalah sabbullahi ta'ala au dinihi au rasulihi wa huwal qadhu wal aib wa dzikruhum bima yaqtadi al-istighfafa wal intiqasa kal la'an wat takbih wa nahwi dzalik, yaitu mencela Allah, mencela Islam dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan mencela ataupun sabun? Yaitu apa? Al-qadh wal aib, yaitu mencari-cari kekurangan atau menyebut-nyebutkan sesuatu yang menyebabkan orang itu meremehkan Islam, meremehkan Allah maupun meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat manusia merasa Islam itu sesuatu yang sangat buruk sekali. Ini berbahaya sekali jemaah sekalian. Hari ini betapa banyak orang yang menganggap jilbab itu buruk, menarasikan bahwa jilbab itu jahat, cadar itu sesuatu yang bermasalah, menarasikan jihad sebagai sebuah terorisme, menarasikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar sebagai gerakan radikal. Saudara-saudara sekalian, kita khawatirkan ini termasuk bagian daripada sabbullahi au dinihi au rasulih, yaitu sabbullahi mencela Allah, mencela Islam dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan begini, man sabballaha aw rasulahu fahuwa kafirun zahiran wa batinan sawaun kana ya'taqidu anna dzalika muharramun aw kana mustahilan lahu aw kana dzahilan an i'tiqadin. Barang siapa yang melecehkan Allah, mencela Allah dan mencela Rasulnya, maka dia kafir lahir batin. Baik dia meyakini bahwa celaan tersebut halal bagi dia, boleh, atau dia mengatakan bahwa celaan tersebut haram, tetap saja dia masuk dalam kategori kafir. Dalam riwayat lain jemaah sekalian, Ishaq bin Rahawai, salah seorang ulama salaf, mengatakan annal muslimina ajma'u ala anna man sabballaha aw sabba rasulahu aw dafa'a syai'in mimma anzalallahu fahuwa kafirun wa in kana muqirran bima anzalallahu. Para ulama telah berijma bahwa siapa yang mencela Allah, mencela Rasulnya, atau menolak satu saja apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka dia kafir walaupun dia meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut. Kalau ada orang yang meyakini bahwa salat bagian daripada syariat tapi menolak salat, maka dia kafir. Barang siapa juga yang meyakini bahwa jihad bagian daripada syariat, mengingkari bahkan melawannya, maka dia juga kafir. Ini mafhum yang bisa kita ambil dari pernyataan beliau ini. Jamaah sekalian, masih banyak penjelasan-penjelasan para ulama terkait masalah itu, tetapi kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan pengertian bagi kita dan membuat kita waspada, jangan sampai kita terlibat dalam mencela syariat Islam, mencela Rasulullah SAW, atau meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keenam, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah mu'taqidan annahu aqrabu ilal haqqi wa aslahu lil khalqi, yaitu berhukum kepada selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan meyakini bahwa ini lebih benar, lebih adil dan lebih baik bagi makhluk. Sekali lagi, berhukum kepada selain syariat Islam dan meyakini bahwa ini lebih baik. Ini adalah lebih adil, lebih universal. Aw annahu musawin, atau dia meyakini bahwa antara hukum Allah dan hukum buatan manusia atau hukum buatan orang kafir itu sama saja. Atau dia meyakini bahwa berhukum kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala dan dia melakukannya itu boleh, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Sekali lagi, kalau ada orang yang berhukum kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan satu meyakini syariat atau undang-undang selain undang-undang Islam lebih baik, lebih layak untuk manusia daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atau meyakini bahwa antara syariat Allah dengan undang-undang buatan manusia sama aja, atau yang ketiga, membolehkan untuk berhukum kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala, menurut Syekh Utsaimin dan ijma'nya para ulama, kafir. Orang tersebut telah keluar dari Islam dan dia berhak
kekal di neraka kecuali dia bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini beliau menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Wa kadzalika law i'taqada anna hukma ghairillahi khairun min hukmillahi aw musawin lahu aw annahu yajuzul hukmi bihi fa huwa kafirun wa illam yahkum bima bihi li'annahu mukadzibun liqauli ta'ala wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun wa lima yaqtadihi qaulu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Beliau melanjutkan, demikian juga barang siapa yang meyakini bahwa ada hukum, ada syariat, ada undang-undang yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala atau sama nilainya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, atau boleh berhukum kepada hukum tersebut, kepada undang-undang tersebut, meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak mengerjakannya. Beda sama pertama, kalau pertama mengerjakan, walaupun dia tidak mengerjakannya, maka dia juga kafir. Kenapa demikian? Karena dia menentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun." Adakah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meyakini? Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang kafir. Kemudian yang ketujuh, sekali lagi ini poin-poin yang luar biasa yang bisa terjadi dan sering terjadi hari ini ya. Baik poin yang kelima tadi maupun poin yang keenam ini ya, berhukum kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketujuh yang menyebabkan orang kekal di neraka, an-nifaq, yaitu perbuatan munafik, perbuatan nifaq. Wa huwa an yakuna kafiran biqalbihi wa yadhharu lin-nasi annahu muslimun imma biqaulihi aw bifi'lihi. Yaitu orang-orang yang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya tetapi menampakkan kebaikan dan keislaman di hadapan manusia, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Orang-orang ini adalah orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafik di neraka yang paling dalam dan kalian tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka kelak di hari kiamat nanti. Wa hadza as-sinfu a'dhamu mimma qablahu. Sesungguhnya perkara ini lebih banyak, lebih mengerikan daripada yang sebelum-sebelumnya, nomor 1 sampai nomor 6. Kenapa demikian? Walidzalika kanat uqubatu ashabihi asyad fahum fid darkil asfali minan nar. Karena kengerian itu dilihat dari apa? Hukumannya, hukuman yang paling berat di neraka yang paling dalam. Kenapa mereka berada di neraka yang paling dalam? Beliau menjelaskan, wadzalika li'anna kufrahum jami'un bainal kufri wal istihza'i billahi wa ayatihi wa rasulihi. Karena kekafiran orang-orang munafik mengumpulkan semua bentuk kekafiran sebelumnya, baik itu kekafiran orang-orang yang menentang Allah, membenci syariat, kemudian menipu Allah, menipu orang-orang beriman, kemudian dia mempermainkan Allah dan Rasulnya. Jadi semua berkumpul pada orang munafik. Wajar kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut mereka sebagai orang yang berhak mendapatkan neraka yang paling dalam. Allah mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami juga beriman kepada yaumul akhir, wa ma hum bimu'minin, tapi mereka ini enggak beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka mempermainkan Allah dan orang-orang beriman. Sungguh mereka tidak mempermainkan kecuali diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, yaitu penyakit munafik. Fazadahumullahu marada. Allah menambah penyakit kemunafikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Bima kanu yakdzibun, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, orang munafik itu punya banyak ciri karena dia menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, tapi kita bisa lihat dalam zahirnya ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Rasulullah Utsaimin menyebutkan beberapa hal. Di antaranya asyakku fima anzalallah wa in kana yudhiru linnasi annahu mu'min. Meragukan kebenaran, kebaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Hati-hati, meragukan kebaikan, kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ketika Anda meragukan jilbab, ketika Anda meragukan negara Islam,
ketika Anda meragukan jihad fisabilillah, ketika Anda meragukan hukum had, potong tangan atau rajam bagi para bezina, ketika Anda meragukan riba itu buruk, Anda meragukan itu semuanya, maka itu ciri munafik ada pada diri Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yasta'dinuka alladziina la yu'minuuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun." Sesungguhnya orang-orang yang izin tidak mau terlibat dalam beramal soleh denganmu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini ciri munafik, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, wartabat qulubuhum, dan hati mereka ini ragu-ragu, fahum fi raibihim yataraddadun, dan mereka dalam keraguan-raguan terus seperti itu, bolak-balik dalam keraguan-raguannya. Kemudian ciri yang kedua, wa minha karahatu hukmillahi wa rasulihi, membenci hukum Allah dan hukum Rasulnya. Walaupun dia itu melaksanakannya, apalagi tidak melaksanakannya, apalagi dibarengi dengan memerangi hukum Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 60-61, Alam taro ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-tagut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asyaitanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dilihat An-Nisa 60-61. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, tetapi mereka yuriduna yatahakam ila tagut, mereka ingin berhukum kepada tagut. Apa hukum tagut? Hukum yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad umiru an yakfuru bihi, padahal Allah telah memerintahkan mereka untuk menolak semua hukum, semua syariat, semua undang-undang yang bertentangan dengan syariat. Wa yuridu syaitanu ayudillahum dalalan ba'ida. Allah mengatakan sesungguhnya setan menginginkan mereka untuk menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. Wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada orang-orang munafik, ta'alu sini ila ma anzalallah, kita berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita berkembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa rasulihi, dan kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'aital munafikin, maka kamu akan melihat orang-orang munafik yasudduna 'anka sududa, menolak sekuat tenaga untuk tidak berhukum kepada syariat. Masya Allah jemaah sekalian. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Hari ini betapa banyak orang beralasan untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Alasannya macam-macam, tidak layak hidup di negeri kita ini. Syariat Islam hanya layak untuk orang-orang Arab di padang pasir. Syariat Islam enggak cocok karena itu akan menyiksa atau akan mengintimidasi kalangan minoritas non-muslim. Ini semua adalah kedustaan, bayang-bayang kemunafikan yang membuat orang takut berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, kata beliau, karahiyatu dhuhuril islami wa intisari ahli wal farahu bi khudlanihim. Mereka yang benci, tidak senang kalau Islam itu bangkit dan menang. Dan mereka sangat senang sekali kalau kaum muslimin tertindas atau syariat Islam ataupun Islam itu melemah. Ini ciri-ciri yang perlu kita waspadai. Kalau kita masih takut Islam itu bangkit, maka dalam diri kita pasti ada kemunafikan. Sekali lagi, kalau kita takut kebangkitan Islam, takut Islam itu tegak, umat Islam menang, dalam diri kita ada kemunafikan. Dan kalau kita benci syariat Islam, juga dalam kemunafikan. Kalau kita senang dengan kekalahan umat Islam atau kekalahan Islam, maka dalam diri kita juga ada kemunafikan yang perlu kita taubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 50, "Wa in tusibka hasanatun tasuhum." Kalau ada kebaikan kalian dapatkan, maka orang munafik merasa terhina, merasa sakit hatinya. Wa in tusibkum musibatun yaqulu qad akhadna amarona min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Tapi kalau seandainya ada musibah yang menimpa kamu, maka mereka ini senangnya luar biasa dan mereka sangat bergembira ria. Baik, jamaah sekalian, kemudian yang berikutnya kata beliau di sini yang keempat, wa minha mahabbatu a'da'il Islam wa a'immatul kufri wa madhu manasyur ara'ihim al-mukhalifatil Islam. Mencintai musuh-musuh Islam, demikian juga pemimpin-pemimpin orang kafir, tokoh-tokoh orang kafir, menukil pendapat mereka yang menyimpang dari syariat untuk dipakai,
memuji-muji mereka jamaah sekalian. Ini ciri-ciri munafik. Sementara kepada umat Islam benci luar biasa, tidak bisa toleran, tapi sama orang kafir tolerannya luar biasa. Bahkan menukil ayat-ayat Injil, ayat-ayat Bible untuk menarik simpati orang-orang kafir. Sementara kepada Islam bencinya luar biasa. Ciri-ciri munafik ma'asyiral muslimin. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ciri-ciri yang lainnya adalah apa? Thiqalus sholati wat takasul anha. Malas untuk sholat, ya, berat untuk melaksanakan sholat. Dalam surat An-Nisa ayat 142 Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah padahal Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka berdiri untuk menegakkan salat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nas, kalau enggak malas mereka ini ria, di foto, di-upload di Facebook, Twitter, di video. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali dalam keadaan yang sedikit sekali. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang sering menyakiti Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minhumul ladzina yu'dzunan nabi. Di antara ciri-ciri orang munafik adalah menyakiti nabi. Di antara menyakiti nabi adalah apa? Mencela para sahabat Rasulullah SAW, mencela istri-istri nabi, dan menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu menyakitkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman juga dalam surat Al-Ahzab ayat 57 sampai 58, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya, maka Allah akan melaknatnya dunia akhirat. Allah menyediakan baginya azab yang pedih dan menghinakan di hari kiamat nanti. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, dan orang-orang yang beriman perempuan, padahal mereka tidak melakukan sesuatu, maka mereka telah melakukan kebohongan yang sangat dusta, dan mereka mendapatkan dosa yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, ini beberapa perkara yang membuat orang itu masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sebab ini bisa mengeluarkan dari Islam. Kalau wudu ada pembatalnya, puasa ada pembatalnya, sholat ada pembatalnya, haji juga ada perkara-perkara yang membatalkannya, iman juga ada perkara-perkara yang membatalkannya. Apa? Banyak. Dan saya sudah menyebutkan ada 8 perkara di video sebelumnya dan video kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat orang-orang munafik dan menjadikan kita cinta kepada Islam, tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, mudah-mudahan Allah merahmati kita sampai kita wafat dan memasukkan kita ke dalam jannah bersama dengan para nabi, para syuhada, orang-orang saleh maupun ulama siddiqin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.